Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, teman-teman sekalian. Semoga semuanya sehat selalu dan terjaga kesehatannya, sehingga dapat melakukan berbagai macam jenis kegiatan aktivitas kesehariannya. Terkhusus di sini adalah dalam mengikuti perkuliahan. Pada kesempatan ini kita akan belajar terkait penyakit akibat kerja di suatu laboratorium kimia. Apakah laboratorium kimia itu merupakan suatu lab yang berada di instansi misalnya, atau mungkin ada di universitas atau di kampus-kampus, atau memang lab ini adalah suatu lab yang ditujukan untuk secara khusus melakukan penelitian-penelitian yang berbasis kimia. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa keselamatan dan keamanan kerja atau laboratory safety itu memerlukan perhatian khusus karena penelitian menunjukkan telah terjadi kecelakaan kerja dengan intensitas yang mengkhawatirkan, yaitu terjadi kecelakaan kerja 9 orang per harinya. Ini secara menyeluruh ya, dalam artian secara universal, yaitu di seluruh dunia. Nah, maka dari itu K3 itu sejognya melekat pada pelaksanaan praktikum dan penelitian-penelitian di laboratorium kimia. Nah, selain itu, keselamatan kerja di laboratorium kimia ya, itu perlu diinformasikan secara cukup namun tidak berlebihan dan juga relevan untuk mengetahui sumber bahaya di laboratorium itu sendiri dan akibat yang ditimbulkannya serta cara penanggulangannya. Dalam hal ini adalah penyakit akibat kerja di lab ini ya, di lab kimia. Nanti kita melihat apa-apa aja ya PAK jika seseorang pernah bekerja atau sementara bekerja di laboratorium kimia kemudian terpapar zat-zat kimia. Nah, kemudian saya lanjutkan bahwa informasi tersebut yang tadi ya yang disampaikan cukup relevan itu kemudian cukup untuk memberikan info terkait bahaya-bahaya itu perlu dijelaskan secara berulang kali ya, berulang-ulang agar lebih meningkatkan kewaspadaan para pekerja. Oke. Selain daripada itu, keselamatan yang lain yang dibahas, yang disinggung pada hal tersebut di atas adalah termasuk pada orang-orang yang berada di sekitar laboratorium kimia itu sendiri ya. Jadi bukan hanya di lab kimia itu, tapi segala sesuatu yang berada di dekatnya ya, di sekitarnya, dalam hal ini adalah manusia. Nah, itu perlu adanya suatu bentuk kewaspadaan. Baik. Kemudian selanjutnya, laboratorium penelitian ini ya, dalam Menpenas dan Kepala BKN tahun 2013 ya, tahun 2013 nomor 13, situ menyebutkan bahwa laboratorium penelitian itu merupakan suatu unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan ya. Dalam hal ini misalnya mungkin di tingkat SMP, kemudian SMA, kemudian akademi, institusi ya, kemudian sekolah tinggi atau universitas. Kemudian berupa ruangan tertutup dan terbuka. Jadi sifatnya itu dapat tertutup maupun ruangannya terbuka. Selain itu bersifat permanen ya, bersifat permanen dan juga dapat dipindah-pindahkan. Kemudian dikelola secara sistematis untuk kegiatan pengujian, kalibrasi dan atau produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian dan PKM atau pengabdian kepada masyarakat. Jadi untuk laboratorium penelitian itu termasuk di dalamnya adalah
laboratorium mikrobiologi, laboratorium biologi, ya, atau juga dalam hal ini laboratorium kimia, ya. Jadi seperti ini gambarannya bahwa itu adalah unit penunjang akademik. Ya, paham ya teman-teman? Kemudian selanjutnya perlu juga diketahui bahwa di dalam suatu laboratorium penelitian itu, dalam hal ini adalah laboratorium kimia ya, di situ pasti terdapat bahan-bahan kimia yang cukup berbahaya ya, yang kemudian dapat menimbulkan terjadinya suatu bentuk insiden atau kecelakaan di dalam ruang tersebut. Sehingga kemudian dengan hadirnya K3 itu mengupayakan agar kesehatan dan keselamatan segala tenaga kerja ataupun orang-orang yang berada di lingkungan atau di sekitarnya penting untuk menghindari atau meminimalkan potensi terjadinya kecelakaan kerja. Pada umumnya, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan analisis risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian perlu teman-teman ketahui ya bahwa di dalam lab kimia tadi telah disebutkan di slide sebelumnya bahwa terdapat bahan-bahan kimia yang sangat berbahaya ya, misalnya apakah itu asam-asam yang pekat atau mungkin basa-basa yang pekat atau mungkin bahan-bahan yang lainnya yang dapat berpotensi menimbulkan suatu bahaya yang sangat tinggi ya jika terjadi suatu insiden atau kecelakaan di dalam lab tersebut. Nah, risiko yang ada di laboratorium analisis ya misalnya di praktikum ya, lab praktikum, kemudian lab penelitian ya, yang dimana di sini dalamnya adalah melakukan bentuk kegiatan analisis, itu merupakan sangat berkaitan dengan bahan utama yang digunakan, dalam hal ini adalah bahan-bahan kimia. Nah, laboratorium ini ya, laboratorium analisis itu memiliki banyak potensi bahaya yang dapat menimbulkan risiko kesehatan dan keselamatan kerja bagi orang-orang yang menggunakan lab tersebut. Nah, kegiatan yang dilakukan dalam lab ini misalnya adalah membuat reagen ya, kemudian ada praktikum analisis ya, kemudian ada juga mungkin analisis gugus-gugus fungsional suatu bentuk-bentuk produk-produk dari alam ya yang masih mentah ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa melihat di layar bahwa di dalam lab praktikum ya, skala praktikum itu terdapat beberapa bahan kimia yang berpotensi sebagai sumber yang akan menimbulkan bahaya insiden ya kepada tenaga kerja yang berada di dalamnya atau orang-orang yang berada di sekitarnya. Di sini ada 5 ya teman-teman. Bisa dilihat yang pertama itu adalah HNO3 pekat ya, kemudian ada fenol, kemudian H2SO4 pekat, kemudian ada etanol, kemudian ada etar. Mungkin teman-teman sekalian tidak begitu awam ya terkait dengan bahan-bahan kimia ini. Ya, artinya dari SMA mungkin sudah pernah menjumpai bahan-bahan kimia ini ya, misalnya ini asam nitrat, kemudian asam sulfat, kemudian ada etanol, etarfenol ya, dan lain-lain juga yang tidak disebutkan di antara kelimanya ini karena hanya 5 ini yang sangat berpotensi menimbulkan kejadian bahaya. Oke, selanjutnya kita melihat dulu pada HNO3 yang sifatnya pekat ya. Jadi risiko akibat adanya suatu bentuk paparan dari asam nitrat ini ya pada kegiatan praktikum misalnya dalam pembuatan reagen yang menggunakan produk ini itu ada 5 risikonya. Yang pertama teman-teman bisa melihat di sini adalah dapat menyebabkan suatu iritasi kulit ya jika misalnya kulit tersebut ditumpahi atau terkena percikan daripada HNO3 ini. Kemudian selanjutnya dia itu juga dapat menyebabkan luka bakar pada kulitnya karena ini sifatnya sangat pekat ya, asam yang pekat, makanya itu salah satu yang dapat disebabkan asam-asam yang pekat adalah menimbulkan luka bakar pada kulit ya, menyebabkan luka bakar.
Selanjutnya adalah jika terkena pada bagian mata, itu dapat menyebabkan iritasi. Kemudian jika tertelan ya, itu juga dapat menyebabkan misalnya adalah kerusakan sistem pernapasan, dalam hal ini adalah misalnya paru-paru, kemudian membran mukosa ya. Jika itu juga terpapar terus-menerus. Nah, akan tetapi perlu teman-teman ketahui bahwa seorang laboran yang bekerja di dalam lab kimia itu ya bisa dikatakan dia itu akan selalu di sana ya. Atau mungkin seorang mahasiswa yang kemudian melaksanakan penelitian akhirnya, ya kurang lebih dia akan selalu stay di lab kimia itu, yang akhirnya dia akan terus terpapar secara terus-menerus jika ada HNO3 pekat di dalam lab tersebut. Kemudian selanjutnya jika terhirup ya terus-menerus itu juga dapat menyebabkan gangguan pernapasan atau saluran pernapasan. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah cara yang digunakan jika seseorang terkena atau terkontaminasi dengan asam nitrat atau HNO3. Yang pertama di sini adalah segera menanggalkan pakaian atau perhiasan yang terkena HNO3 tersebut agar agar tidak terjadinya kontak dengan kulit gitu. Jadi yang terkena hanya misalnya pakaiannya aja, nggak nyampe nyentuh ke bagian kulit karena sangat bahaya. Karena tadi kita melihat ada dapat menyebabkan iritasi atau mungkin dapat menyebabkan sensasi luka bakar. Kemudian selanjutnya adalah segera mengaliri dengan air yang mengalir pada bagian yang terkena ya, misalnya pada bagian tangan itu segera mengaliri dengan air yang mengalir, bukan air yang mengendap ya atau air yang diam, tapi air yang mengalir dalam hal ini adalah air dari keluar yang dari keran air seperti itu. Air yang mengalir atau mungkin ada kolam, salah satu bentuk kolam yang airnya itu mengalir terus tapi dia itu nggak diam maksudnya. Kemudian sambil memastikan bahwa senyawa kimia tersebut telah terbilas dengan air. Oke. Nah, kemudian selanjutnya melakukan pembalutan pada bagian yang terkena tadi ya dengan menggunakan kaset steril yang basah atau juga bisa menggunakan kaset steril yang sifatnya lembab. Akan tetapi jika suatu bentuk kontak kulit ya atau adanya percikan atau tumpahan yang begitu banyak ya bisa dikatakan cukup luas lah wilayah yang dikena oleh asam nitrat tadi ke para pekerja mungkin atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, itu segera melakukan kunjungan ke dokter terdekat agar diberikan pelayanan yang intensif dan segera disembuhkan gitu, diberikan pengobatan atau treatment yang memang segera dapat mengterapi hal-hal yang seperti ini, kejadian yang seperti ini. Oke, teman-teman, ini merupakan lembaran data keselamatan bahan ya yang diterbitkan oleh Merck. Jadi Merck ini adalah suatu bentuk perusahaan farmasis ya yang ada di Indonesia ya, cabangnya di Indonesia. Kalau untuk pusatnya itu ada di Jerman kalau nggak salah. Dan Merck ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang farmasi yang itu melayani proses penjualan, ya, distribusi alat lab, kemudian alat-alat kimia dan bahan-bahan kimia. Nah, perusahaan ini itu akan mengeluarkan lembaran data keselamatan bahan. Misalnya adalah kita di sini bahan-bahan kimia ya, misalnya HNO3 itu sendiri. Nah, di situ dia akan mengeluarkan lembaran data keselamatan bahannya ya. Misalnya di sini teman-teman bisa melihat bahwa penggunaan untuk HNO3 itu adalah sebagai reagen untuk analisis. Oke. Kemudian di sini disebutkan bahwa produk ini adalah suatu preparasi. Nah,
Ini hanya salah satu lembaran datanya aja, tapi masih banyak lembaran-lembarannya ya yang selanjutnya yang mungkin teman-teman nanti bisa mengaksesnya langsung di sini ya, di web daripada MERS ini. Portalnya adalah www.mersgroup.com. Nanti bisa dibuka langsung di sana aja. Kemudian yang kedua adalah bahan kimia fenol ya, yang memiliki potensi bahaya yang cukup tinggi juga ya di dalam suatu lab kimia. Nah, fenol itu dapat bersifat korosif jika terkena kulit. Kita melihat pada skala praktikum laboratorium misalnya di kampus-kampus bahwa risiko penggunaan fenol itu dapat menyebabkan iritasi pada kulit ya jika terkena, dan juga dapat menyebabkan iritasi pada mata ya jika adanya percikan gitu. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa fenol itu dapat bersifat korosif. Nah, jika mengenai kulit itu akan cukup fatal ya, terlebih jika terkena dalam jumlah banyak atau secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Adanya paparan atau terkenanya kontak dengan fenol itu dapat menyebabkan terjadinya dermatitis ataupun dapat juga seperti luka bakar. Nah, adanya luka bakar ini itu pasti rasanya sangat panas, kemudian perih, serta menjadi kecoklatan ya, mungkin ini disebabkan karena suatu luka bakar. Jadi kulit yang tadinya adalah mungkin kuning langsam atau sawo matang itu dapat berubah warna menjadi kecoklatan karena adanya paparan fenol tadi ya yang menyebabkan luka bakar. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa luka bakar yang ditimbulkan atau yang disebabkan oleh fenol ini itu dapat bervariasi, sangat bervariasi. Nah, nanti teman-teman bisa melihat sendiri luka bakar, varian luka bakar yang disebabkan oleh fenol jika mengenai kulit ya, jika mengenai kulit atau mengenai pada bagian-bagian tertentu pada tubuh manusia. Nah, teman-teman bisa melihat di sini untuk struktur daripada fenol ini seperti ini. Oke, selanjutnya adalah cara penanganan jika kita terkena fenol ya. Di sini teman-teman adalah yang pertama yang harus dilakukan tentunya menghindari paparan fenol itu lebih lanjut jika sudah terkena misalnya kan. Nah, kemudian mencuci bagian yang terkena dengan air yang mengalir. Kemudian perlu teman-teman ketahui bahwa untuk fenol itu sendiri tidak memiliki antidotum ya, nggak memiliki penawar gitu. Kemudian jika luka yang disebabkan tadi merupakan masuk ke dalam kategori luka bakar yang cukup berat, maka diperlukan suatu tindakan pembersihan luka dulu atau dilakukan pengangkatan jaringan mati oleh dokter spesialis bedah ya. Di sini bukan lagi penanganannya seorang mungkin yang bisa dikatakan seadanya aja, tapi harus pada dokter spesialis yang bedah gitu. Nah, namun jika luka bakarnya hanya ringan, itu biasanya itu tidak memerlukan suatu terapi yang khusus. Oke, selanjutnya adalah ini merupakan lembaran data keselamatan bahan fenol ya yang diterbitkan oleh MERS. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa kata sinyalnya itu adalah bahaya. Kemudian di sini bisa juga teman-teman melihat pernyataan bahayanya seperti apa. Sini dapat menyebabkan kulit terbakar yang parah, kemudian jika terkena mata dapat menyebabkan kerusakan pada mata. Kemudian jika tertelan itu bisa bersifat toksik ya, bersifat toksik. Kemudian ini juga diduga dapat menyebabkan kerusakan gen manusia. Selain itu dapat juga menyebabkan kerusakan pada organ,
melalui paparan yang lama dan yang berulang-ulang. Seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah H2SO4 atau asam sulfat. Pada umumnya, risiko terpaparnya atau terkenanya asam sulfat ini seperti adalah kejadian iritasi ya jika mengenai kulit dan mata secara langsung. Kemudian itu juga dapat menimbulkan iritasi pada saluran pernapasan ya jika dihirup secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama. Selain itu dapat menyebabkan luka bakar pada kulit dan dapat menimbulkan kerusakan membran mukosa pada mata, juga membran mukosa pada mulut serta saluran pernafasan. Ya, seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat ya kurang lebih asam sulfat itu atau H2SO4 itu kejadian-kejadian yang dapat ditimbulkan jika terkena oleh bahan-bahan ini itu kurang lebih sama dengan fenol tadi, kemudian ya sama juga dengan HNO3. Jadi pada umumnya itu adalah iritasi. Iritasi jika terkena kulit atau terkena pada mata. Oke. Nah, jika teman-teman misalnya ya mendapati suatu kejadian yang ada terkena ya kontak dengan asam sulfat, nah itu yang harus dilakukan adalah jika mengenai kulit itu segera menanggalkan baju ya, melepas baju tersebut yang terkena, kemudian menyiramkan air dingin selama 15 menit ke bagian tubuh yang terpapar langsung. Jadi di sini ada durasi waktu. Untuk paparan yang lebih parah itu bisa disiramkan campuran air dan sabun desinfektan serta diolesi bagian kulit yang terluka tadi dengan salep antibakteri ya. Kemudian selanjutnya jika mengenai mata sama ya dengan jika mengenai kulit, bahwa itu segera disiramkan air dingin ke bagian mata selama 15 menit sesegera mungkin. Kemudian jangan lupa untuk melepaskan lensa kontak ya yang menggunakan lensa kontak yang mengalami kejadian paparan H2SO4 ini. Jadi sebelum disiram dengan air itu lensa kontaknya dicopot dulu, kemudian baru disiram dengan air. Kemudian selanjutnya adalah jika asam sulfat ini tertelan, maka jangan coba-coba untuk memuntahkannya ya tanpa adanya anjuran dari dokter. Selain itu, jangan melakukan resusitasi paru-paru ya dengan cara menempelkan mulut penolong kepada mulut korban. Artinya resusitasi paru-paru ini adalah mungkin kalau teman-teman lebih jelasnya mungkin adalah pemberian nafas bantuan ya. Itu adalah maksud daripada resusitasi paru-paru. Jadi jangan sampai melakukan hal tersebut. Meskipun kita memiliki niat yang baik ya. Oke, kemudian selanjutnya jika tertelan tadi ya, jadi si korban ini pakaiannya itu segera mungkin bisa dilonggarkan dikit ya. Misalnya di sini adalah mungkin penggunaan ikat pinggangnya, kemudian jika menggunakan dasi dilonggarkan ya, atau kerah bajunya dilonggarkan. Kemudian selanjutnya adalah jika terhirup ya. Jika terhirup itu segera melonggarkan pakaian yang menekan tubuh si korban, yang mana tujuannya adalah untuk melancarkan aliran pernapasan. Selain itu, penggunaan tabung oksigen ya itu bisa digunakan juga jika terasa sulit untuk bernafas. Jadi ada bantuan pernafasan menggunakan tabung oksigen. Nah, kemudian jika korban tidak bernafas, itu segera diberikan bantuan nafas dari mulut
ke mulut ya, meskipun tadi kita ketahui bahwa ini sangat beresiko, sangat berbahaya ya. Tapi mau gimana lagi kan, ini udah nggak bernafas. Jadi segera memberikan bantuan pernapasan melalui mulut ke mulut. Namun hati-hati ya, karena melakukan bantuan pernapasan tersebut itu juga mungkin dapat berdampak buruk terhadap pemberi nafas karena zat yang dihirup itu sangat berbahaya, kemudian sifatnya beracun dan juga sifatnya korosif. Nah, kemudian setelah itu ya bisa langsung juga dilarikan ke dokter secepat mungkin agar tidak berdampak lebih buruk ya. Jadi pemberian nafas buatannya, nafas bantuan itu adalah bisa dikatakan tindakan yang terakhir ya di tempat itu juga jika belum dibawa ke dokter ya. Dalam hal ini adalah si korban sudah tidak bisa bernafas lagi. Kemudian selanjutnya lembar data keselamatan bahan untuk asam sulfat ya. Di sini pernyataan bahayanya adalah menyebabkan kulit terbakar yang parah dan juga dapat menyebabkan kerusakan pada mata. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa pernyataan kehati-hatiannya adalah menggunakan sarung tangan, kemudian memakai pakaian pelindung ya, kemudian pelindung mata, kemudian pelindung wajah. Bisa dikatakan alat pelindung diri lah yang memang harus diperhatikan jika kita akan bekerja di suatu laboratorium yang mana isinya adalah bahan-bahan yang dapat memiliki potensi yang bahayanya cukup tinggi, dalam hal ini dalam misalnya asam yang pekat atau basa-basa yang pekat. Oke. Selanjutnya adalah etanol. Jadi etanol ini digunakan sebagai salah satu komponen bahan pembersih ya. Misalnya di dalam dunia medis, etanol ini digunakan sebagai bahan untuk sterilisasi permukaan ya, bisa juga sebagai bahan-bahan pengawet atau pelarut dalam obat-obatan. Dan etanol ini merupakan antidotum pada keracunan metanol dan etilen glikol. Etanol ini juga digunakan secara luas sebagai pelarut di industri dan penelitian. Nah, untuk etanol ini sendiri ya sama ya dengan bahan-bahan asam yang sebelum-sebelumnya, yaitu jika mengenai kulit, nah kemudian mata, kemudian terhirup, nah itu dapat menyebabkan iritasi ya, mengakibatkan iritasi. Nah, selain itu etanol ini adalah dapat menyebabkan nyala api ya akibat cairan dan uap. Jadi potensi terjadinya suatu kebakaran di laboratorium kimia itu sangat besar jika di sana ada etanol yang kemudian mungkin tumpah gitu kan, atau mungkin adanya suatu bentuk kejadian-kejadian yang memicu terjadinya api ya, munculnya api karena daripada etanol itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah ini penanganannya atau tindakan-tindakan yang dilakukan jika seseorang itu terkena dengan etanol. Yang pertama di sini adalah bisa dilihat jika terkena kulit. Nah, jika terkena kulit itu segera menanggalkan pakaian, kemudian jika menggunakan perhiasan segera dicopot juga ya, begitu sepatu yang terkontaminasi. Kemudian selanjutnya melakukan pencucian ya dengan sabun atau deterjen yang ringan, dan juga penggunaan air dalam jumlah yang banyak sampai dipastikan tidak ada lagi etanol yang tertinggal. Ini dilakukan kurang lebih sekitar 15 hingga 20 menit.
Nah, bila perlu, itu segera dibawa ke rumah sakit atau fasilitas-fasilitas kesehatan terdekat untuk memberikan pertolongan yang lebih lanjut ya jika terpapar etanol pada bagian kulit. Kemudian selanjutnya adalah jika terkena dengan mata. Nah, itu segera siramkan air dingin kepada mata selama 15 menit dan jangan lupa untuk melepaskan lensa kontak yang menempel pada mata ya. Jadi air yang digunakan itu dalam penyiraman itu juga jumlahnya cukup banyak. Selain menggunakan air, itu juga bisa menggunakan larutan garam normal ya. Dalam hal ini adalah NaCl 0,9% dengan durasi yang sama yaitu 15 hingga 20 menit ya. Namun, jika perlu, segera korban dibawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian selanjutnya, jika etanol itu tertelan yang masuk ke dalam tubuh korban, hal yang harus dilakukan itu adalah segera menghubungi sentra informasi keracunan ya atau dokter setempat. Kemudian jangan sekali-sekali merangsang untuk muntah ya tanpa adanya anjuran dokter. Selain itu, jangan melakukan resusitasi paru-paru dengan cara menempelkan mulut si penolong kepada mulut korban karena ini sangat berbahaya. Bahannya itu beracun ya, kemudian bahayanya cukup tinggi ya dan lain-lainnya. Jadi disarankan jangan memberikan nafas bantuan ya. Kemudian selanjutnya jika terhirup. Nah, jika terhirup di sini adalah korban segera dipindahkan dari area paparan ya. Kemudian selanjutnya melonggarkan pakaian yang menekan tubuh korban ya. Ini tujuannya adalah melancarkan aliran pernapasan. Misalnya di sini adalah kerah baju atau misalnya korban menggunakan dasi, nah itu bisa dilonggarkan. Selain itu, dapat juga digunakan bantuan tabung oksigen jika si korban merasa sulit untuk bernafas. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk penanganan korban yang terpapar oleh etanol. Selanjutnya ini adalah lembaran data keselamatan bahan daripada etanol itu. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya pernyataan bahayanya adalah cairan itu dari uap amat mudah menyala. Cairan dan uap itu sangat mudah menyala, dalam hal ini adalah terbakar. Kemudian dapat menyebabkan iritasi mata yang serius jika mengenai mata. Kemudian yang selanjutnya adalah ether ya. Jadi ether ini juga dapat berisiko menimbulkan nyala api ya akibat cairan. Selain itu jika mengenai kulit, kemudian mengenai mata, kemudian masuk ke saluran pencernaan ya, terhirup, ataupun hal-hal yang bisa membuat si ether ini masuk ke bagian tubuh, nah itu dapat menyebabkan suatu bentuk iritasi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan ya. Dalam hal ini adalah bahan-bahan kimia yang berada di laboratorium kimia. Nah, yang pertama misalnya itu adalah jika terhirup ya silahkan tadi korbannya itu dipindahkan dulu dari area paparan ya, kemudian melonggarkan segala bentuk pakaiannya yang menekan tubuhnya, kemudian menghirup udara segar, kemudian bisa memanggil dokter yang terdekat. Kemudian di sini ya jika korban itu mengenai ether ini mengenai kulit korban itu segera menanggalkan semua pakaian yang terkontaminasi ya yang terpapar tadi, kemudian
melakukan pembilasan kulit ya yang terpapar tadi dengan air atau dengan menggunakan air yang mengalir yang kemudian dapat diperiksakan ke dokter. Selanjutnya adalah jika mengenai mata ya, mengenai mata. Cara penanggulangannya itu adalah jika korban menggunakan lensa mata, itu dicopot dulu, setelah itu melakukan pembilasan dengan air yang jumlahnya banyak, kemudian langsung menghubungi dokter mata ya. Dokter mata, sini bukan yang dokter umum, tapi dokter mata. Kemudian selanjutnya jika etar tertelan ya, di sini teman-teman bisa melihat tindakan yang harus diperhatikan adalah jangan sampai si korban itu merangsang untuk muntah gitu ya, sama seperti yang sebelum-sebelumnya fenol gitu kan, asam sulfat itu jangan merangsang untuk muntah. Dalam hal ini adalah tujuannya mengeluarkan ether yang tertelan tadi, jangan. Dan kemudian ini harus langsung dibawa ke dokter. Karena kenapa? Karena kerusakan paru-paru itu sangat potensial, sangat tinggi potensi untuk rusak ya jika tadi dilakukan rangsangan untuk memuntahkan gitu. Jadi nanti ada pertolongan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh dokter. Jadi seperti ini ya teman-teman, tindakan yang perlu dilakukan jika terkena daripada bahan kimia eter. Kemudian selanjutnya ini adalah data keselamatan bahan. Nah, di sini disebutkan bahwa cairan dan uap itu mudah terbakar ya. Kemudian jika tertelan itu sangat fatal. Jika masuk ke saluran pernafasan juga itu sangat fatal. Jika mengenai kulit itu dapat menyebabkan iritasi ya. Kemudian dapat membuat orang mengantuk dan pusing. Kemudian di sini juga disebutkan diduga dapat merusak tingkat kesuburan ya seseorang gitu. Kemudian dapat menyebabkan kerusakan pada organ melalui paparan yang cukup lama dan sifatnya berulang. Selain itu adalah ini bersifat toksik pada kehidupan perairan ya dengan efek jangka panjang, artinya ekosistem yang ada di air. Kemudian selanjutnya ya teman-teman, dari kelima bahan kimia yang telah kita ulas di slide-slide sebelumnya, di sini ada 3 bahan kimia yang memiliki risiko sangat tinggi ya. Di dalamnya adalah HF3, kemudian ada fenol dan H2SO4. Nah, ketiga bahan kimia ini merupakan bahan kimia yang jika terkena kulit itu sangat berpotensi menyebabkan luka bakar. Selain itu, ketiganya ini sering digunakan dalam keseharian sebagai salah satu bahan praktikum. Khusus misalnya teman-teman di lab kimia ya, skala universitas, skala kampus. Nah, bahan-bahan ini selalu digunakan gitu, selalu ada gitu ya. Namun perlu teman-teman ketahui bahwa penggunaan laboratorium dalam hal ini adalah skala praktikum itu sangat sering terjadinya suatu bentuk teledor ya atau kurang berhati-hati saat menjalankan kegiatan praktikum, sehingga ketiga bahan kimia ini ya itu kemungkinan besar akan akan tersenggol ya, misalnya tempatnya. Kemudian karena adanya senggolan tadi itu dapat terjatuh yang kemudian menimbulkan percikan ya. Percikan ini dapat menyebabkan timbulnya api ya, kebakaran gitu. Kemudian jika jatuh tadi kemudian ada percikan mengenai kulit, nah itu sangat berbahaya pasti ya. Jadi teman-teman ketika masuk di lab kimia yang di sana ada bahan-bahan kimia yang ketiganya ini,
itu teman-teman harus hati-hati karena risikonya sangat tinggi. Namun tidak menutup kemungkinan juga bahan-bahan kimia yang lain ya, tapi di antara kesemuanya, 3 inilah yang memiliki risiko yang paling tinggi, sangat berbahaya. Oke. Nah, ini adalah sedikit himbauan ya dalam penggunaan bahan kimia di lab itu ya, di lab analisis atau praktikum itu tuh harus dilakukan ya, hal-hal yang harus dilakukan sehingga bahaya ya, ancaman bahaya tidak terjadi harus disosialisasikan dengan baik pada pengguna lab ya. Makanya itu teman-teman kalau masuk di laboratorium itu ada aturan-aturan yang disampaikan terlebih dahulu yang kemudian itu harus dipatuhi ya, karena tadi untuk menghindari bahaya-bahaya akibat bahan-bahan kimia. Oke. Selain itu, perlu adanya standar khusus bagi pengguna ya, dalam hal ini orang yang masuk dalam lab kimia itu agar mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan demi terciptanya laboratorium yang aman ya. Jadi aman, nggak ada bentuk-bentuk ancaman bahaya atau resiko-risiko yang dapat berpotensi negatif. Misalnya ya teman-teman, kita adalah orang yang berkecimpung di dunia farmasi, artinya itu kita tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan praktikum, misalnya praktikum bahan alam. Nah, itu kan juga menggunakan bahan-bahan kimia di sana, ya kan? Maupun di farmasetik, kemudian di fitokimia, terkhusus di lab-lab kimia. Nah, itu pasti menggunakan bahan-bahan kimia ya. Nah, dalam kegiatan praktikum itu harus dilakukan sesuai dengan prosedur kerja yang ada dan kemudian dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan tindakan yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan kerja para praktikan gitu kan. Nah, petunjuk untuk melakukan kegiatan itu harus efektif dalam melakukan praktikum tersebut dan juga harus diberikan sebelum melakukan kegiatan praktikum. Jadi ada petunjuk ya, penyampaian tata cara atau SOP penggunaan lab sebelum praktikan masuk ke dalam lab. Selain daripada itu ya, penggunaan alat pelindung diri itu juga harus ditekankan pada seluruh pengguna laboratorium. Makanya teman-teman kalau masuk lab itu harus menggunakan masker, kemudian harus menggunakan jas lab ya, kalau bisa menggunakan handscoon ya, bagi yang melakukan pekerjaan praktikum misalnya menggunakan handscoon ya, atau menggunakan kacamata lab. Oke. Nah, penggunaan APD ini tadi ya berfungsi untuk melindungi tubuh dari paparan atau percikan bahan kimia ya, baik dalam bentuk cair, padat ya maupun gas, sehingga dapat meminimalkan dampak dari bagian tubuh yang terkena paparan atau percikan bahan kimia. Nah, teman-teman bisa melihat ini ada beberapa tanda ya, simbol yang biasanya itu ditempelkan atau dimunculkan di laboratorium kimia gitu kan. Nah, di sini adalah misalnya mudah meledak. Nah, ini kan biasanya ditempelin ke botol-botol bahan-bahan kimia ya, ke wadah-wadah bahan-bahan kimia itu, misalnya tadi mudah meledak, kemudian mudah menyala atau terbakar ya, misalnya tadi ether, fenol gitu. Nah, kemudian korosif ya, misalnya H2SO4 tadi ya, sifatnya beracun, kemudian menyebabkan iritasi, kemudian di sini ada membahayakan lingkungan dan lain-lain. Jadi simbol-simbol ini selalu ada ditempelin pada wadah bahan kimia yang memang sangat berbahaya. Baik teman-teman, itulah tadi sedikit terkait materi penyakit akibat kerja di laboratorium kimia. Semoga dapat memberikan wawasan kepada teman-teman sekalian
ilmunya bertambah, terkhusus kepada saya sendiri yang masih fakir ilmu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.